Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dari kelas 22 Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai etika bisnis dalam keuangan dan akuntansi. Poin-poinnya yang pertama yaitu definisi manajemen keuangan, kedua peran etika bisnis dalam manajemen keuangan perusahaan, ketiga tujuan manajemen keuangan, dan keempat standar-standar etika untuk manajemen keuangan. Pertama yaitu definisi manajemen keuangan. Manajemen mengaitkan manajemen yang pemerolehan, pembiayaan, dan pembelanjaan, dan manajemen aktiva dengan tujuan secara menyeluruh dari suatu perusahaan, sehingga dapat diartikan bahwa manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan data yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Kedua itu peran etika bisnis dalam manajemen keuangan. Pertama yaitu bertanggung jawab terhadap 3 keputusan pokok: perolehan, pembiayaan atau pembelanjaan, dan manajemen aktiva secara efisien. Kedua yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Ketiga yaitu menghadapi tantangan dalam mengelola aktiva secara efisien dalam perubahan yang terjadi pada persaingan antar perusahaan, perekonomian dunia yang tidak menentu, perubahan teknologi, dan tingkat inflasi dan bunga yang berfluktuasi. Ketiga yaitu tujuan manajemen keuangan. Tujuan manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Dengan demikian, apabila suatu saat perusahaan dijual, maka harganya dapat ditetapkan setinggi mungkin. Seorang manajer juga harus mampu menekan arus peredaran uang agar terhindar dari tindakan yang tidak diinginkan. Keempat yaitu standar-standar etika manajemen keuangan. Pertama yaitu kompetensi. Adapun beberapa bagiannya, yang pertama yaitu mempertahankan tingkat sesuai kompetensi profesional dengan pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Kedua yaitu melakukan tugas profesional mereka sesuai dengan hukum, peraturan, dan standar teknis. Ketiga yaitu menyiapkan laporan lengkap dan jelas untuk memperoleh informasi yang relevan dan dapat dipercaya, confidentiality praktisi akuntansi manajemen. Ketiga yaitu confidentiality. Yang pertama yaitu menahan diri dari mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dalam pekerjaan mereka kecuali bila diizinkan atau keperluan hukum untuk melakukannya. Kedua itu menginformasikan pada bawahan mengenai kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam pekerjaan mereka dan memantau kegiatan mereka untuk menjamin pemeliharaan kerahasiaan. Ketiga yaitu menahan diri untuk menggunakan informasi rahasia diperoleh dalam pekerjaan mereka untuk keuntungan tidak etis atau ilegal, baik secara pribadi atau melalui pihak ketiga. Yang ketiga yaitu integritas. Integritas adalah perlindungan terhadap dalam sistem dari perubahan yang tidak terotorisasi, baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Integritas mengharuskan untuk menghindari konflik of interest, menghindari kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka terhadap kemampuan mereka dalam menjunjung etika. Keempat yaitu objektivitas. Pertama, mengkomunikasikan informasi secara adil dan objektif. Kedua, mengungkapkan penuh semua informasi relevan yang dapat diharapkan untuk mempengaruhi pemahaman pengguna yang dimaksudkan dalam laporan, komentar, dan rekomendasi yang disampaikan. Kelima, resolusi konflik etis. Pertama yaitu diskusikan masalah tersebut dengan atasan langsung, kecuali ketika muncul unggul yang terlibat dalam hal masalah harus disajikan ke tingkat manajerial berikutnya yang lebih tinggi. Jika resolusi yang memuaskan tidak dapat dicapai ketika masalah awalnya disajikan, menyerahkan masalah ini ke tingkat manajerial berikut yang lebih tinggi. Kedua, jika atasan langsung adalah chief executive officer atau setara, kewenangan meninjau diterima mungkin kelompok seperti komite audit, komite eksekutif, dewan direksi, dewan pengawas, atau pemilik.
terletak dengan tingkat atasan langsung di atas harus dimulai hanya dengan pengetahuan atasannya. Asumsi unggul tidak terlibat kecuali ditentukan secara legal. Komunikasi masalah tersebut kepada pihak berwenang atau individu yang tidak dipekerjakan atau terlibat dengan organisasi tidak dianggap sesuai. Ketiga yaitu menjelaskan isu-isu etika yang relevan dengan diskusi rahasia dengan penasihat tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik. Tentu saja mungkin tindakan. Keempat yaitu konsultasikan pengacara sendiri sebagai kewajiban hukum dan hak-hak mengenai konflik etika. Itulah tadi pemaparan materi mengenai etika bisnis dalam keuangan dan akuntansi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.